Berikutnya Iresta. Hadiroh, Pak. Alhamdulillah Iresta hadir ya. Kemarin sempat sakit ya Iresta ya? Iya, Pak. Ya, Capean. berikutnya Karim. Ada Karim? Hadir, Pak. Hadir. Siap, Karim. Berikutnya ada Marini. Berikutnya Nandang. Hadir, Pak. Ya, Nandang, matanya kenapa kurang tidur itu? Agak Gampang sembab tugas gitu. Bapak, Pak. Oke, baik Nandang. Berikutnya Neni. Hadir, Pak. Ya, hadir Neni. Berikutnya Setiadi. Hadir, Pak. Ya, Setiadi jangan lupa cukur ya. Itu rambutnya sudah lumayan agak Oh, gondrong. siap, Pak. Nanti besok Soalnya bentar lagi cukur kita ya. akan menghadapi PKL. Gitu. Berikutnya ada Siti Nurasya. Hadir, Pak. Siti Nur Hasanah. Hadir, Pak. Baik, terima kasih semuanya hadir ya di OTKP 2 ini. Ya, kita akan mulai pembelajaran hari ini mengenai hak atas kekayaan intelektual. Ya, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Baik. Pak. Pada hari ini kita akan mempelajari yang KD pertama itu adalah memahami hak atas kekayaan intelektual. Dan KD yang 4.3-nya mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Lalu berikutnya ada tujuan pembelajaran, bisa anak-anak bisa baca sendiri gitu ya, menjelaskan pengertian haki atau hak kekayaan atas intelektual dengan baik, lalu ada mengkategorikannya, ada membedakannya, lalu ada menyimpulkannya, hingga mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual dengan lancar. Nah, berikutnya ada peta konsepnya nih. Haki itu dibagi berapa macamnya, ada undang-undang mengenai hakinya, ada klasifikasinya, ada tujuan, ada prinsip haki, serta prosedur. Nah, haki dibagi menjadi ada pengertiannya, klasifikasi, tujuan, dan sifat, serta prinsip. Nah, berikutnya saya akan memberikan video mengenai haki ini. Mangga silahkan anak-anak apabila yang memiliki smartphone untuk men-scan barcode-nya terlebih dahulu dari video pembelajaran saat ini. Sudah ter-scan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sambil men-scan saya akan menunjukkan video seperti apa. Terdengarkah suaranya? Hey, jumpa lagi dengan saya, Edu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi produk kreatif dan kewirausahaan pada KD 3.3. Memahami hak atas kekayaan intelektual dengan materi pokok yaitu hak atas kekayaan intelektual atau disingkat HAKI. Tujuan mempelajari tentang hak atas kekayaan intelektual ini adalah kita mampu menjelaskan pengertian hak atas kekayaan intelektual, mampu memahami manfaatnya, dan mengimplementasikan dalam dunia usaha maupun dalam dunia sehari-hari yang harus dihargai dan dinilai dengan baik. Pengertian hak atas kekayaan intelektual atau HAKI atau hak kekayaan intelektual disingkat HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HAKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR, adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai HAKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya.
Berdasarkan konsep ini, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi haki. Tujuan pemberian perlindungan hukum itu untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat berkarya dan mencipta. Menurut Jill McKeown dan Andre Stewart, kekayaan intelektual merupakan peristilahan umum untuk hak atau kumpulan hak yang dilindungi oleh hukum atas usaha atau upaya dari seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan sesuatu yang bernilai. Dengan kata lain, lebih dikhususkan untuk perlindungan atas. Oke, anak-anak. Tadi kalian sudah menyimak penjelasan dari video ini. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu haki dari anak-anak? Silahkan. Oke, baik Pak. Jadi dari hasil pengamatan video yang sudah saya tonton, haki atau hak kekayaan atas intelektual itu adalah bentuk penghargaan suatu lembaga, itu dalam hal ini pemerintah, kepada karya-karya yang sudah dihasilkan oleh seseorang atau bisa juga kelompok. Sehingga hasil yang atau karya yang mereka ciptakan itu tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain ataupun istilahnya itu Pak dijiplak gitu. Nanti kalau ada pun orang yang pengen melakukan hal yang sama atau membuat hal yang sama, itu harus perlu izin terlebih dahulu ke penemu utamanya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Karim atas penjelasannya. Mungkin ada yang lain yang ingin berpendapat juga mengenai haki ini. Oke, sambil berjalan ya. Baik Karim, tadi setelah penjelasannya artinya itu hak itu melindungi ya, melindungi bagi kita sang pencipta karya gitu. Nah, saya mau tanya sama Karim nih. Karim punya laptop di rumah? Punya Pak. Punya, oke. Kalau Windows-nya itu apakah ori? Ini karena pakai Windows 10. Ori Pak, ori. Alhamdulillah, ori ya. Jadi ori, Karim berarti sudah mempraktikkan gitu ya bahwa haki itu sangat penting untuk menjaga originalitas gitu. Nah, jadi teman-teman yang lain atau mahasiswa yang lain juga jangan lupa gitu, ketika kita membeli sebuah produk, belilah yang original gitu. Jadi jangan sampai kita membeli yang KW ataupun palsu. Karena apa? Ya karena itu akan sangat merugikan bagi kita sang pencipta karya. Seperti itu. Investasi ekonomi dari seseorang atau beberapa orang yang mempunyai daya cipta. Hak atas kekayaan intelektual memiliki dua sifat, yaitu yang pertama, hak atas kekayaan intelektual memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi, ada juga haki atau hak kekayaan intelektual yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Pemilik hak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Tak hanya itu saja, pemilik haki memperoleh hak monopoli. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Hak atas kekayaan intelektual penting untuk diketahui dan diterapkan selain untuk melindungi hak ekonomis milik pencipta karya, terdapat manfaat lain dari penerapan haki. Manfaat dari haki juga sekaligus sebagai tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Kedua, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan juga memperluas pangsa pasar, khususnya dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Hal ini mungkin timbul karena adanya haki akan memberikan motivasi kepada para pencipta, industri, dan masyarakat luas untuk dapat berkarya dan berinovasi, serta mendapatkan apresiasi dari ciptaannya tersebut.
Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan juga usaha di kawasan Indonesia. Setiap hak yang termasuk kekayaan intelektual memiliki konsep yang bernama konsep hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Berikut ini merupakan konsep HAKI. Pertama, HAKI memiliki kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Itu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat hak cipta, yang pertama, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Kedua, hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis atau bisa dinotaris atau bisa akan hak cipta tersebut. Sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak. Hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta komputer, dan hak cipta sastra yang mencakup 1. Buku, program komputer, pamflet, layout, karya tulis yang diterbitkan, dan Nah, mungkin di sini anak-anak bisa lihat ya, bahwa hak cipta itu atau copyright itu dilindungi undang-undang. Nah, barang siapa yang melanggar undang-undang tersebut, pastinya akan ada hukum yang berlaku di situ. Gitu. Ada hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta komputer, dan hak cipta sastra. Nah, mencakupnya apa aja nih? Bisa disebutkan oleh Iresta, mencakup apa saja tuh hak cipta itu? 1. Buku. 2. Ceramah kuliah. 3. Alat peraga. Lalu juga musik, puisi, drama musikal, arsitektur, peta seni batik, database, dan karya lain dari hasil pengalihan perwujudan, Pak. Baik, terima kasih Resta atas penjelasannya ya. Mari kita lanjutkan lagi videonya. dan semua hasil karya tulis lain. Kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Keempat, musik atau lagu dengan atau tanpa teks. Kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada telah ditentukan. Contoh dari hak varietas tanaman tersebut seperti bunga lipstik Suka, bunga Hoya Kusnoto yang ditemukan oleh peneliti atau pemulia Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI Bogor, yaitu dan lain-lain. Yang keenam, desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya indikasi geografi merupakan tanda yang menunjukkan asal-muasal suatu barang. Biasanya hal ini dilihat dari faktor geografis, seperti faktor alam dan faktor manusia, yang memberikan ciri kualitas tertentu. Contoh indikasi geografis di sini adalah kopi Arabica Java Sindoro Sumbing yang asli dari Jawa Tengah. Terus ada lagi kopi Arabica Gayo yang berasal dari Aceh. Ada lagi teknik mengukir. Ya, baik, itu merupakan video dari hak atas kekayaan industri. Nah, berikutnya bisa anak-anak untuk men-scan. Ini adalah modul ajar. Silahkan anak-anak scan untuk memperhatikan materi yang jauh lebih dalam lagi mengenai hak atas kekayaan intelektual ini. Nah, mungkin pengertiannya dari video tadi gitu ya. Bapak rangkum lagi pengertian HAKI bisa disebutkan oleh Siti Nur Hasanah. Iya, Pak. HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Baik, terima kasih Bu Siti Nur Hasanah. Mohon maaf.
Berikutnya ada klasifikasi. Tadi disebutkan di video, ada hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Hak cipta itu berbagai macamnya ada, dijelaskan di dalam modul ajar yang tadi kalian scan. Ya. Berikutnya ada hak cipta. Hak cipta itu adalah pengertian hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk mengurangi pembatasan-pembatasan pemakaiannya. Perkataan hak atas kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Nah, sekarang ini banyak sekali gitu ya hak atas kekayaan industri. Contohnya tadi saja ada wilayah geografis. Seperti ada kopi Gayo, ada Arabica Java, dan lain sebagainya macamnya. Nah, mungkin bisa dibacakan nih tujuan kita mengenali hak itu apa oleh Setiadi. Silahkan Setiadi. Baik Pak, untuk tujuan yang pertama itu mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain, dan yang kedua meningkatkan daya saing dan pangsa pasar, yang ketiga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia, Pak. Betul sekali ya, adalah mencegah kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain, sehingga kita tuh sebagai pencipta itu merasa aman sekali gitu ketika kita memiliki haki tersebut. Meningkatkan daya saing pangsa dan pangsa pasar. Menurut kalian nih, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar itu contohnya seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Baik, coba Nandang deh. Meningkatkan daya saing dan pangsa pasar dalam hak itu maksudnya seperti apa? Mungkin seperti ini Pak, kalau misalkan kita udah punya hak cipta gitu ya, kita kan nggak boleh itu dipakai sama orang lain atau dicipta. Jadi orang-orang lain tuh mungkin berusaha untuk membuat yang lebih baru gitu Pak, yang mungkin yang sama tapi mereka bermodifikasinya, dan disitulah terjadilah kayak daya saing gitu Pak, mana ini yang paling bagus dan sebagainya. Contohnya kayak ini Pak, kayak Windows dengan apa tuh Pak yang satu lagi. Baik, terima kasih Nandang. Ya, gitu Pak ya. Iya, ya, baik Pak. Terima kasih Nandang atas pendapatnya. Mungkin ada tambahan lagi dari Aida. Meningkatkan daya saing dan pangsa pasar itu seperti apa? Ya baik, meningkatkan daya saing ya berarti kan kalau misalnya dia sudah mempunyai haki, tadi hampir sama dengan yang disampaikan dengan Nandang ya Pak ya. Jadi kalau sudah punya haki, itu kan dia menciptakan sendiri gitu. Jadi pasti nanti muncul banyak pelaku usaha juga yang ingin meniru gitu Pak. Jadi meningkatkan daya saingnya. Baik, terima kasih Aida atas penjelasan penambahan dari Nandang ya tadi ya. Saya akan jelaskan lebih rinci lagi gitu ya. Meningkatkan daya saing dan pangsa pasar dalam di sini tuh seperti ini contohnya. Kalian pasti tahu namanya smartphone iPhone gitu ya, HP boba. Sekarang ini di usia-usia kalian pasti sangat menggandrungi sekali gitu, HP boba itu gengsinya sangat tinggi sekali gitu. Nah, Apple itu dari mulai iPhone 4 gitu ya, dia sudah mendaftarkan desainnya tersebut pada haki gitu. Mendaftarkan hak patennya atas desain tersebut. Sehingga gitu ya, sehingga ponsel-ponsel lain tidak bisa tuh mengikuti desain yang dimiliki oleh iPhone. Meskipun sekarang ya sudah banyak gitu ya pesaing-pesaing dari iPhone, mulai dari Samsung, Xiaomi dan lain sebagainya macamnya gitu. Namun tidak pernah ada yang hampir menyerupai iPhone gitu. Karena iPhone memiliki hak paten tersendiri. Sehingga mau Samsung misalkan, Samsung mau ngikutin deh desainnya mengikuti iPhone. Malah nanti Samsung yang kena hukum gitu karena sudah mengikuti atau enggak sudah hampir meniru dari iPhone tersebut. Sehingga iPhone sendiri menjadi pionir gitu.
Bisa kita lihat sendiri gitu, setiap launching produknya, iPhone tersebut pasti ramai-ramai berbondong untuk membelinya gitu. Untuk iPhone, apalagi iPhone terbaru sekarang itu iPhone 14 gitu. Nah, Samsung dan lain sebagainya macamnya itu mulai mengikuti iPhone gitu ya, tapi tidak bisa mengikuti desainnya. Mungkin hanya spesifikasinya saja untuk mengikuti. Berikut dari nomor 3, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Nah, sifatnya, tadi seperti dijelaskan di dalam video, memiliki jangka waktu tertentu dan bersifat eksklusif dan mutlak. Prinsip haki itu ada 4, yaitu ada prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, prinsip sosial, serta prosedurnya. Nah, apabila misalkan di sini anak-anak, kalian nanti suatu saat menciptakan sebuah produk, gitu ya, menciptakan sebuah produk, kalian harus tahu prosedur untuk menhakikan produk kalian itu seperti apa, gitu ya. Di sini ada prosedurnya, silahkan bisa kalian lihat, atau mau lebih jelas lagi silahkan kalian berliterasi di dunia digital, karena informasi mengenai haki ini sangat banyak, dari mulai nol, bagaimana cara kalian mendaftarkan sebuah produk kalian ke dalam haki itu seperti apa, hingga nanti tata caranya. Nah, discussion. Kita akan memulai diskusi. Baik, di sini saya akan membagi menjadi 2 kelompok gitu ya. Yang pertama itu ada Ahmad Farhan, anggotanya itu ada Aida, Iresta, Karim, dan Marini. Berikutnya kelompok 2 itu Nandang, Neni, Setiadi, Siti Nurasiah, dan Siti Nurhasanah. Ada kasus seperti ini. Potensi cuan Mbak Im Wong dari daftar haki Citayam Fashion Week. Pasti semua di sini tahu Citayam Fashion Week itu seperti apa. Mungkin Ahmad Farhan mau menjelaskan Citayam Fashion Week itu seperti apa? Karena dengar-dengar Ahmad Farhan suka ke sana gitu ya dari rekan-rekan lainnya. Halo? Iya, Pak, maaf. Bisa diulangi lagi, Pak? Saya tidak. Oh, saya terputus ya? Halo? Ahmad Farhan, terdengar suara saya? Nge-freeze saya, Ahmad. Baik, oke, Ahmad Farhan masih belum bisa bergabung lagi, mungkin karena kendala koneksi ya. Oleh karena itu gitu, sekarang era digital 4.0, namun kita masih terbatas oleh koneksi gitu ya. Baik, karena Ahmad Farhan belum dapat bergabung dengan kita kembali gitu ya, saya akan menunjuk Siti Nurasiah untuk coba menganalisis gitu ya, menganalisis potensi cuan Mbak Im Wong dari daftar haki Citayam Fashion Week gitu. Mungkin Bu Siti Nurasiah tahu gitu Citayam Fashion Week itu seperti apa? Terlempar musik. Terlempar juga Siti Nurasiah ya. Kalau gitu Karim deh, coba Karim. Karim mungkin mengenal Citayam Fashion Week itu seperti apa? Oke, baik Pak. Jadi kalau melihat dari TV, melihat itu Citayam Fashion Week itu yang digawangi sama Bonge ya, sama kawan-kawan itu. Jadi mereka betul banget, Bonge. Memanfaatkan trotoar atau zebra cross di daerah Senayan itu untuk melakukan kayak tempat berlenggak-lenggok seperti fashion show seperti itu Pak, seperti itu. Oke. Itu yang saya pahami Pak. Baik, terima kasih Karim ya. Betul, Citayam Fashion Week itu menjadi booming di anak 2005-an mungkin ya, 2005-an. Mereka berbondong-bondong ke arah SCBD atau Sudirman. Ya, mereka hanya nyebrang-nyebrang saja sebenarnya gitu, nyebrang-nyebrang saja di trotoar hingga akhirnya
Baim Wong gitu, Baim Wong seorang artis ingin mempatenkan gitu, mempatenkan Citayam Fashion Week itu menjadi sebuah brand. Silahkan per kelompok gitu ya, kalian bersama kelompok kalian untuk menganalisis gitu. Gimana sih ini maksud dari berita ini gitu ya, potensi cuan Baim Wong dari daftar Haki Citayam Fashion Week. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya, lalu nanti setelah saya beri waktu 30 menit, kalian akan mempresentasikan dari kasus potensi cuan Baim Wong dari daftar Haki Citayam Fashion Week. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya, berdiskusi dengan rekan-rekannya, mencari literasi dalam digital maupun literasi-literasi dari media sosial yang ada. Silahkan. Baik, Pak. Baik, sudah semua selesai ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Baik, di kelompok 1, mungkin ada yang ingin mempresentasikan hasil analisisnya. Mungkin Marini ingin mempresentasikan hasil analisisnya. Baik, terima kasih Marini. Oh, Marini bukan ininya Baim Wong ya, bukan marganya Baim Wong karena biasanya di sini Wong juga. Iya, baik. Berikutnya di kelompok 2, mungkin Setiadi ingin mempresentasikan hasil analisis dari kelompoknya. Oh, sebentar Pak. Kalau untuk kelompok 2 itu hasil analisisnya di sini sepertinya Mbak Im Wong itu ingin melindungi gitu. Melindungi Citayam Fashion Week gitu sebagai jadi apa ya nantinya itu budaya atau kebiasaan yang tidak boleh ditiru oleh kota lain atau pihak luar lah seperti itu Bu. Kalau pandangan dari kelompok 2 Pak untuk melindungi. Baik, terima kasih Setiadi. Nah, ini yang serunya gitu apabila kita berdiskusi. Di kelompok 1 itu kontra dengan Baim Wong dan di kelompok 2 ini adalah pro dengan Baim Wong. Nah, mungkin teman-teman lainnya ada yang ingin menyanggah gitu. Kan Marini atau kelompok 1 tadi menjelaskan gitu ya bahwa mereka itu pro dengan Baim Wong. Marini menjelaskan kontra dengan Baim Wong dan Setiadi menjelaskan pro dengan Baim Wong. Mungkin ada yang ingin lebih berpendapat lagi, mungkin Neni ingin berpendapat mengenai kasus tersebut. Saya setuju sih ya dengan Mas Setiadi. Sebentar. Baik, jadi Bu Neni setuju dengan Pak Setiadi bahwa Baim Wong itu hanya melindungi
agar Citayam Fashion Week itu tidak disalahgunakan. Iya sih, sebenarnya saya setuju banget ya dengan Pak Setiadi karena beliau itu adalah satu kelompok dengan saya ya. Jadi pasti saya mendukung Pak Setiadi. Jadi Mbak Imong itu mendaftarkan hak itu salah satunya memang untuk melindungi hak cipta mungkin ya, hak kekayaan intelektual dari Citayam Fashion Week itu sendiri. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Neni atas pendapatnya gitu ya. Silahkan Bu Aida. Baik, Pak. Kalau tadi Bu Neni setuju, saya juga karena dari kelompok 1, saya kontrak, Pak. Baik, karena kalau silakan. misalnya sudah didaftarkan di HAKI, itu kan nanti akan ada aturan-aturan ya, Pak. Ya. Contoh misalnya kalau misalnya Mbak Imum sudah mendaftarkan Citayam Fashion Week, jadi nanti kalau misalnya ada orang-orang gitu yang menggunakan nama tersebut, itu nanti bisa didenda gitu Pak, bisa dikenakan hukum gitu. Jadi Citayam Fashion Week ini jadi bukan untuk orang umum lagi gitu, orang menggunakan secara umum gitu, tapi harus ada izinnya terlebih dahulu. Sedangkan kalau dilihat kan, kalau itu kan daerah Sudirman gitu ya, itu sarana umum gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aida, sangat ini sekali ya. Sangat mendukung pada kelompoknya, pendapat kelompoknya yaitu mengenai kontra dengan Mbak Imong. Gitu. Oke, berikutnya adalah kasus berikutnya ada seperti ini, mungkin akan menjadi tugas kalian nantinya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita akan ice breaking dulu ya. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab. Posisiku ada di depan ibu, tetapi suka bersembunyi di belakang televisi. Aku bisa hidup di tengah air, tapi kalau ayah datang, aku akan menghilang. Siapakah aku? Ada yang bisa menjawab? Ayo, ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab bisa umroh nanti. Keluarga masing-masing tapi ya. Gak tahu? Ya, oke. Saya akan kasih kasih jawabannya. Posisiku ada di depan ibu, tetapi suka bersembunyi di belakang televisi. Aku bisa hidup di tengah air, tapi kalau ayah datang aku akan menghilang. Siapakah aku? Jawabannya adalah huruf I. Huruf I. Oh iya benar-benar. Ya. Jadi ketika udah ibu di depan, ketika bersembunyi di belakang layar televisi dan lain sebagainya. Itu adalah tebak-tebakan yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini ada sebuah riddle gitu ya. Riddle itu ada teka-teki, mungkin bisa kalian baca sendiri. Di hari Minggu, seorang pria telah terbunuh. Si istri memanggil polisi yang lantas menanyainya dan orang yang bekerja di rumah korban dan lain sebagainya. Silahkan dibaca sendiri. Apabila ada yang mengetahui jawabannya, silahkan mengacungkan tangan, gitu ya, atau nggak langsung menjawabnya. Silahkan Karim, tahu jawabannya? Si tukang kebun Pak, karena kalau hari Minggu Pak Pos libur. Betul sekali Karim, jawabannya adalah si tukang kebun sedang menerima surat karena dia pasti berbohong karena hari Minggu tersebut tukang posnya libur gitu ya. Oke Karim, nanti akan mendapatkan hadiah gitu, mendapatkan reward yang tadi yang tadi saya katakan umroh itu nanti insya Allah di kesempatan mendatang gitu ya. Hadiah umrohnya. Tunggu di Mekah, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, tunggu di Mekah ya nanti. Oke, mungkin cukup itu saja pembelajaran hari ini. Tapi sebelum saya menutup, tentu saya akan memberikan oleh-oleh kepada murid-murid saya tercinta ini. Karena sebelum kalian nanti PKL, kalian tuh akan bakal kangen banget nih sama namanya pembelajaran seperti ini gitu ya. Hadiahnya apa?
Silahkan kalian scan barcode di sini. Scan barcode-nya, nanti di situ dalam scan barcode ini kalian akan mendapatkan oleh-oleh dari saya. Ada petunjuk kerjanya, ada juga cara kerjanya seperti apa, dan ada tenggat waktunya dikumpulkan kapan. Nah, itu merupakan oleh-oleh dari saya. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Mungkin Siti Nur Hasanah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik, Pak. Kesimpulan dari saya, haki merupakan hak eksklusif yang diberikan negara pada seseorang, sekelompok orang maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau yang diciptakan. Haki sendiri itu dibagi menjadi dua, ada hak cipta, ada juga hak atas kekayaan industri. Kemudian prinsip-prinsip haki itu ada 4. Yang pertama prinsip ekonomi, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip kebudayaan, yang keempat prinsip sosial. Mungkin itu saja Pak kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih Siti atas menyimpulkan dari pembacaan kita hari ini. Jadi jangan lupa ya anak-anak, haki tersebut, haki ini diciptakan untuk melindungi kita sebagai pencipta karya. Gitu. Sebagai pencipta karya kita harus pro dengan haki ini. Karena apa ya? Karena karya kita akan dilindungi nantinya oleh haki ini. Jadi tidak akan ada plagiarisme dan lain sebagainya macamnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk hari ini, pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa di-scan LKPD-nya, karena di situ tersebut ada informasi-informasi mengenai tugas-tugas yang akan kalian kerjakan. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas atensi kalian, dan saya minta untuk Karim memimpin doa untuk menutup majelis ini. Terima kasih. Baik, Pak. Oke. Kawan-kawan, sebelum kita beranjak pulang, mari kita berdoa untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT atas pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Karim. Baik, akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.